Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia entertain. Ada yang menarik guys-guysku, jadi kali ini ada kabar yang bisa dikatakan membahagiakan, yang bisa dikatakan juga ini menyakitkan karena laporan yang sudah beberapa hari ini meramaikan dunia entertain yaitu soal Nikita Mirzani ini kok kayaknya tidak bisa terbukti nih. Tandanya apa? Tandanya harusnya sih akan segera bebas ya harusnya kalau tidak terbukti. Saya meminta agar NM berani bersuara dan buka terang-terangan. Jangan menyimpan. Kamu harus benar-benar membuka terang-terangan. Ya, Nikita jangan takut. Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2008. Karena itu saya juga akan nonton sebenarnya. Kalau misalnya semuanya secepatnya ya saya akan ikut lihat bagaimana proses jalangan persidangan. Ada apa di balik transaksi 4 miliar ini? Apakah benar ada juga yang sudah nyetor dokter yang lain? Katanya ada 2M. Oh. Nikita Mirzani ini masih asas praduga tak bersalah ya. Maka kalau memang belum cukup dan unsurnya tidak terpenuhi, ya polisi harus membebaskan. Setiap orang yang ditahan, baik statusnya sebagai tersangka atau terdakwa, wajib dikatakan tidak bersalah jika belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke. Sebelum dibebaskan tentunya diuji, digali unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah kalau ditolak terus sama kejaksaan, artinya memang NM ini tidak bersalah. Kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disitulah akan diuji dalam proses peradilan. Jikalau memang NM tidak terbukti, maka dia akan dibebaskan di situ. Tuh, ini kan, ini yang makanya tadi aku bilang, ini bisa jadi kabar yang membahagiakan, bisa juga kabar yang tidak baik gitu. Karena apa? Kalau misalkan memang benar ini yang dikatakan, jika laporannya Dr. Reza Gladys ini masih tidak terbukti gitu loh, berarti tandanya Nikita Mirzani akan segera bebas. Dan itu pastinya tidak disukai oleh beberapa pihak. Bang Fahmi tentang kondisi sekarang Niki di dalam kayak gimana, ini sehat kondisi atau terbarunya dari Nikita Mirzani nih. Kondisinya Pak, kondisinya nih. Cuman kan kita cuma pesan, kabarkan kalau saya sehat, kabarkan kalau saya oke-oke aja, kabarkan kalau saya baik-baik aja. Itu. Jadi supaya tidak khawatir fans-fansnya dia, kan itu tetap dikabarkan. Siapapun yang jenguk pasti cuma itu disampaikan. Kabarkan kalau saya sehat, kabarkan kalau saya baik-baik saja. Jadi Bang Fahmi itu kan ngabarin itu kan. Jadi menurut aku kita tidak mau kalian tuh yang di luar khawatir tentang kondisi dia. Dia upayain dia sehat. Karena mungkin ada di luar sana, di pojok sana atau di mana, di dunia mana ada yang kepengen kalau dia yang merana, dia sengsara. Jadi nggak ada sengsara, nggak ada merana, nggak ada. Biasa aja, dia happy, dia baik-baik saja ya. Tidak ada yang merana. Mungkin kalian yang merana kalau dia keluar, siapa? Nah, itu dia. Oke, support dan harapannya ke depan untuk supportnya apa? Support keluarga Niki, ya pasti di sana tetap bisa jaga kesehatan. Pastikan di sini keluarga Niki juga sedang baik-baik saja, dan juga pastikan ada keluarga-keluarga yang lain menjaga anak-anak. Ya, pokoknya Niki tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah setiap rintangan hidup pasti ada jalannya. Itu aja. Support aku buat Niki. Nik, kamu baik-baik aja di sana. Gak usah terlalu dipikirkan tentang anak kamu.
nanti kayak kemarin asam lambung kamu naik lagi. Kita nggak mau dengar asam lambung kamu naik, kamu sakit kondisinya apa. Kamu percayakan anak-anak kamu di luar tetap oke dan ada yang jaga. Dan kita mau kamu sehat, dan kita mau kamu tetap fight, dan kita mau tetaplah kamu bicara lantang tentang kejujuran, tentang apa yang kamu ketahui kamu harus ngomong ya. Jangan ada yang kamu tutupin sayang ya, karena di luar sini sudah kacau balau, menyebut kamu bisa ini, dan aku yang tiap hari berperang melawan mereka itu nyebut kamu pemerat, nyebut kamu ini, aku yang tiap hari berperang melawan mereka. Jadi tetaplah kamu tunjukkan kalau kamu itu benar, kalau kamu itu oke, kalau kamu itu tidak ada masalah dengan pasal-pasal yang dituduhkan mereka. Ya aku percaya sama kamu, aku tetap nunggu kamu kembali ke dunia sosmed, kembali ke anak-anakmu ya. Maaf, agak sedikit romantis. Artinya percaya kalau Ini kondisi terbarunya Kak Niki ya, yang dijelaskan oleh Tessa Mariska, yang mungkin sepertinya ini baru saja menjenguk Nikita Mirzani di penjara seperti itu. Nah ini teman-teman, ada kabar menarik juga dari dunia selebriti. Ini bukan lagi Nikita Mirzani, tapi ada tokoh lain juga yang seru ini untuk kita bahas. Oh iya. Oh, boleh. Oh, ini ada Arya Saloka yang menggugat cerai Putri Ana. Baik, benar ya. Udah masuk lagi. Wih, tambahan ini ya. Nggak apa-apa. Arya Saloka ini sudah masuk, perkaranya terdaftar dengan nomor register 1208. Terdaftar tanggal 15 April, hari kemarin. Ya, hari kemarin. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Itu informasi yang cerai. Iya. Cerai PA Jakarta Selatan. Inisial perempuannya Pak, perempuannya siapa? Ya Allah. Baik ya. Jadi apa namanya? Ya pasti istrinya lah. Iya. Tahu ya kan? PA. Ya. Baik. Ya, Putri Ana, ya Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo, ya bin R. Hardono Surowilogo sebagai pemohon. Termohonnya Putri Ana binti Suyadi. Apa aja mungkin Pak gugatannya? Baik ya. Kalau Bapak lihat dari gugatannya mungkin tidak boleh secara detail, hanya pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 975, perselisihan terus-menerus. Cuma itu aja. Oh, ini masalah Arya Saloka dan istrinya teman-teman. Ya, ini sebenarnya bukan hal baru ya. Ini sudah mulai muncul di beberapa waktu yang lalu, tapi memang belum ada kejelasan gitu ya. Bahkan Putri Ananya sendiri ketika live di akun sosial media pribadinya itu mengatakan, menyebut dirinya sudah janda seperti itu. Putri Ana dikira belum move on dari Arya Saloka meski ngaku sudah janda. Gue bacain dulu sebentar. Ingat dulu katanya nggak usah perawatan, dengan air wudhu aja cukup kok. Sekarang perawatan kan udah janda beb. Bego dong. Kan udah janda dong sayang. Ya iya, kan bingung ya. Kan dulu waktu ada suami. Sekarang kan sudah sendiri. Jadi biarkan kalau aku mau perawatan mau pakai bulu merah di sini it's okay, no problem. Gimana ya Bu? Kadang aku suka bingung jawabinnya. Aduh. Kan sekarang udah sendiri. Ya gak apa-apa kalau aku mau perawatan kok Bu. Sudahlah, biarkan wanita ini dengan mau bilang sendiri tapi kan nggak sendiri. Biarkan wanita ini bahagia sudah. Kau cakap diam. Dilan ngaku diperas harta Gonogini usai bongkar suami berselingkuh. Oh, ini TikTokers teman-teman. Aduh. Lagi-lagi masalah rumah tangga para artis ini ya. Semuanya kemarin sebenarnya mencerita aku mungkin gitu kan, gimana punya bapaknya
gitu ya. Dia udah mempermalukan aku ke semua orang yang dia temuin, dia katain macam-macam. Kalau misalnya mau nakal ya, masih mending, bukan boleh ya, masih mending kalau dia ada power gitu, ada kerja, ada bisa ngasilin duit di luar dari yang aku gitu. Buat penasaran gitu. Dari situ aku malah lebih semangat aja. Sumpah panas banget aku. Ampun Kan berarti kan kespil sendiri toh mbak, kelakuannya kespil sendiri toh. Padahal ini tuh netizen waktu ini muncul berita ini ya teman-teman, netizen tuh bener-bener terkejut gitu. Karena apa? Sosok pasangannya ini dulunya tuh sangat bucin banget, kelihatan cinta banget, kelihatan kayak sesabar itu gitu loh. Tapi kok tiba-tiba muncul lah kayak perceraian, isu-isu perceraian gitu. Terus kemudian sekarang ditambah lagi dengan hal ini. Ya jelas kita semuanya terkejut. Gue pernah ngutang Pampers satu buat anak gue. Oh itu gue ngeluh, gue manusia. Masih ada orangnya. Jadi gue datang. Di warung dekat rumah lu. Iya. Duduk di depan warung, masih banyak yang beli. Lu bayangin sih orang mau ngutang, gue tahu banget rasanya. Nungguin sepi ya bang? Nungguin sepi. Nungguin orang itu pergi, yang beli, udah kosong gue masuk. Buat anak ya bang? Buat anak. Bukan buat apa-apa nih. Kan gak mungkin gue yang pakai, kan ukurannya kecil. Masih sempet-sempetnya bercanda dong. Memang komedian seperti itu ya. Mas mau ini Pampers, iya Pampers berapa? 1. Diturunin 1 renteng kan? Dulu ada tuh yang sasetan ya? Sasetan iya. Enggak 1 renteng mas, 1 aja. Hah? Kok 1? Ya saya nggak punya duit, saya ambil dulu 1 coba. Dan menurut gua itu yang di warung itu pada saat itu ya bukan orang, itu malaikat. Karena apa? Dia ngasih gue beras, dia ngasih gue telur. Gue panik kan, Pampers aja gue ngutang 1, ini disuruh bawa telur sama beras. Gue mas, saya nggak ada duit mas buat. Udah kata dia, tau nggak? Gila loh, gila. Ini menurut gue momen aneh menurut gue. Dia ngomong gini, mas beli Pampers 1 aja nggak punya duit, pasti nggak punya makanan. Ini bawa beras, ini bawa telur. Dia ambil serenteng di Pepsi, bawa. Mas masak nasi, goreng telur, makan. Mas bisa mikir. Coba. Sampai sekarang gua ketemu orangnya, gua peluk-peluk tuh orang. Masih ada orangnya. Masih ada. Dia kalau ngeliat gitu, wah seneng ya sekarang udah dia. Iya mas. Thank you waktu itu. Udah, jangan diingat deh dong. Saya juga pernah di posisi itu dan saya tahu rasanya. Coba. Nah makanya sekarang gue jadi gitu. Oh iya. Kalau lah gue dikasih kesempatan berbuat baik, nolongin orang, ya gue akan lakuin gitu. Karena gue pernah di posisi itu. Gila lu, Pampers 1 lu utang. Yang bikin lu melangkah keluar, putusin urat malu ke warung. Iya. Rasa sayang doang ke anak ya. Makanya nih anaknya Bang Arif lu kalau macem-macem gue tabok liat bapak lu nih. Anak gue kalau gue ceritain itu, dia gini, aduh, makasih ya Rama. Dia manggil gue Rama, manggil istri gue Sinta. Aduh, seorang komedian tuh seperti itu ya teman-teman ya. Di tengah ceritanya yang sebenarnya itu dalam banget, kayak kita ketika mendengarkan saja perlu tarik nafas panjang, apalagi mereka yang menjalaninya gitu. Tapi selalu dikemas dengan komedi-komedi tipis seperti tadi yang kita dengarkan. Aduh, mau ketawa tapi tuh ya ceritanya sangat luar biasa. Apa ini? Viral, warga tinjauan panggil damkar bukan untuk kebakaran tapi untuk hajatan. Untuk hajatan gimana maksudnya? Hah? Mana Pak damkarnya? Oh airnya. Airnya yang digunakan ini. Beneran airnya dong. Manggil damkar buat hajatan. Iya, aduh.
ini agak lain ya. Agak lain nih. Aduh. Bisa-bisanya memang Pak Damkar ini terkenal satset gitu ya. Satset tapi ya satsetnya ya enggak dibuat hajatan juga, tapi ya udahlah ya. Udah berlalu teman-temanku, gimana? Menurut kalian informasi kita hari ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.